Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruang aula gedung Poli RSUD Arasuka. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, demi keselamatan dan keamanan kita berada di gedung ini, alangkah baiknya kita memutar video safety briefing kepada seluruh hadirin. Dipersilakan dulu. Dan kedua tangan di belakang kepala. Segera menuju pintu keluar di sisi sebelah utara. Ruangan ini juga dilengkapi dengan alat pemadam api ringan sebagai pertolongan pertama. Jika terjadi kebakaran, gunakanlah alat di titik kumpul di lapangan parkir RSUD Arasuka. Dan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin sekalian, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Direktur, Ketua Akreditasi Rumah Sakit, para dokter, Ketua Komite Medik, para perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, maupun staf di Rumah Sakit Umum Daerah Arasuka yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuka kegiatan kita pada saat penilaian akreditasi Proksus di Rumah Sakit Arasuka. Presentasi Direktur, jadi tentang profil rumah sakit dan secara keselamatan pasien dengan PPI-nya. Jadi nanti sebentar lagi jam 5 menit lagi kita akan dengarkan paparan Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Superior, izinkan saya mempresentasikan profil RSUD Arasuka serta kegiatan daripada Polja, SKP, dan PPI di RSUD Arasuka. Terletak di Kabupaten Solok, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemda Kabupaten Solok yang berdiri pada tahun 2007. Lokasi di Jalan Lintas Sumatera, seperti kemarin kita sudah dari Padang ke Arasuka, dan mempunyai luas tanah 22.867,50 meter persegi serta luas bangunan 1,4 hektar, di mana saat ini memiliki kapasitas 89 tempat tidur. Pada tahun 2009, dengan SK Kemenkes, RSUD Arasuka dari tipe D menjadi tipe C.
Dan selanjutnya pada tahun 2011 kita sudah lulus akreditasi 5 pelayanan dasar. Dan pada tahun 2017 RSUD Arosuka sudah melaksanakan PPK BLU kepada Permenkes nomor 1045 tahun 2006, di mana direktur dibantu oleh satu orang kepala bagian tata usaha dan 2 kepala bidang, yaitu bidang pelayanan dan bidang manajemen. Next. Visi RSUD Arosuka menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan yang bermutu, beretika, dan berkeadilan. Sedangkan misi kami yaitu mewujudkan pelayanan sesuai standar dan berorientasi pada kepuasan pasien. Yang kedua, mengutamakan keselamatan pasien, informatif dan berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia. Yang keempat, meningkatkan peralatan sarana prasarana pelayanan sesuai standar fasilitas kesehatan. Yang kelima, menciptakan manajemen yang sehat dan harmonis. Kami juga mempunyai motto, yaitu ramah dalam pelayanan, profesional dalam tindakan. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka mempunyai suatu pelayanan keunggulan seperti layaknya rumah sakit yang ada di tempat lain. Ini kita melihat daripada jumlah kunjungan dan juga daripada SDM yang ada serta sarana prasarana yang kita miliki. Rumah sakit layanan jantung dengan kualitas prima. Di sini jumlah kunjungan yang terbesar adalah kunjungan di klinik jantung dan juga di rawatan jantung. Selanjutnya SDM-nya kita mempunyai 2 orang spesialis jantung dan mempunyai sarana prasarana yang mana treadmill dan echo. Yang selanjutnya pada tahun 2019 ini kita akan mengadakan pengadaan holter yang ada di RSUD Arosuka berjumlah 354. Dan dari analisa kita sesuai dengan standar tipe C itu kita semuanya sudah lengkap dengan SDM kecuali tenaga apoteker yang belum sesuai standar, di mana seharusnya apoteker kita 9 orang, keadaan sekarang baru 6 orang. Next. Surveillance yang harus ditingkatkan lagi, terutama dalam hal kasus plebitis. Harapan kita, plebitis itu kan standarnya memang 0 kan gitu. Kalau masih ada, ya gimana caranya? Nah itu harus kerja kerasnya Ibu Direktur. Nah, itu baiknya misalnya kayak itu kan kita membandingkannya dengan rumah sakit tetangga, waktunya berbeda. Pada saat kita bandingkan, kita pas ada kasus, tidak dibandingkan, sehingga kita paling hebat. Jangan bandingkan dulu. Ya, ini gitu. Hidupnya kan bulan November naik, gitu. Sementara dibandingkan rumah sakit tetangga, kita artinya bagus, karena waktunya bulan Juli. Ya, memang kan gitu. Ya memang. 2 pertanyaan saja, 2 pertanyaan ya mungkin ini ya. Yang pertama terkait dengan tadi paparan tentang SKP ya. Kalau kita lihat tadi dari grafiknya semuanya sudah di atas 90, tapi ada 2 yang nomor 2 dan nomor 4 ya. Tadi memang masih di bawah 90, itu komunikasi efektif dan untuk mengurangi resiko pasien jatuh. Nah ini mengapa bisa seperti itu sementara yang lainnya sudah di atas 90 ya. Itu terus kemudian yang kedua, untuk kasus VAP di sini kan 0 semua ya. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya rumah sakit ya bisa katakanlah menanyakan bahwa memang VAP ini di sini 0 dengan pasien-pasien dengan pemakaian ventilator seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya itu kok bisa 0 semua, karena memang tidak ada kejadian ya gitu. Itu sih ya, terima kasih. Saya
Seperti biasa, saya akan pimpin, nanti yang lain mengikuti. Siap semua dengan gerakannya ya? Harus suka? Yes. Proses? Siap. Akreditasi? Pasti bisa. Oke, kita ulang ya, sekali aja nggak puas soalnya. Sekali lagi. Harus suka? Yes. Proses? Siap. Akreditasi? Pasti bisa. Oke, terima kasih.